Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut ke pelajaran matematika ya, mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Tetapi sebelum mulai pelajaran, anak-anak jangan lupa berdoa ya. Oke. Perhatikanlah gambar berikut. Sini terdapat Edo yang di depan ini sedang mendata data golongan darah teman-temannya. Ada Dayu, Meli, dan Lani. Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanyakan satu persatu, kemudian Edo menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas A, B, dan O. Apabila kita menginginkan data semua siswa tentang golongan darah, maka data tersebut dapat mewakili. Namun, kamu menginginkan beberapa siswa yang memiliki golongan darah A, AB atau O. Oleh karena itu, daftar di atas masih sulit untuk membacanya. Nah, penyajian data yang sangat penting agar dapat dibaca dengan mudah, yaitu bisa dilihat dengan yang ada di depan layar. Golongan darah: Dasiti O, Beni A, Edo B, dan seterusnya. Ya. Daftar golongan darah di halaman 213 itu tadi dapat kita sajikan di dalam bentuk tabel. Apabila bentuk di atas dibuat dalam bentuk tabel dengan memberikan garis, kolom, dan baris, akan menjadi bentuk yang seperti berikut. Nih, bisa dilihat jika kita merubah atau kita ubah dalam bentuk kolom. Tadi kan seperti ini ya, daftar golongan darahnya. Lalu kita ubah ke dalam bentuk tabel. Nah, sedikit jauh lebih simpel, ya kan? Nama siswa, jadi di dalamnya terdapat nomor, nama siswa diurutkan semua, lalu ada golongan darahnya. Nah, bentuk tabel itu keuntungannya adalah sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa kelas 5, yaitu ditunjukkan pada kolom nomor. Pada tabel tersebut terlihat banyaknya ada 30 siswa ya, ini ada 30 siswa. Dan kelemahannya adalah jika ingin mengetahui banyaknya siswa dengan satu jenis golongan darah yang sama, maka harus menghitung lagi. Misalnya, berapa anak yang memiliki golongan darah A, data dapat dilihat dari anak-anak yang memiliki golongan darah A. Coba kita lihat golongan darah A siapa aja. Ada Beni, ada Arin, Pandu, Zaki, Putri, Asin, Mahmud, Ahmad, Sila, Umar, Wali, dan Panji. Nah, daftar golongan darah pada halaman 214 itu dapat dibuat juga dalam bentuk lain atau dalam bentuk tabel lain. Bisa kita lihat daftar golongan darah siswa kelas 5 yang terdiri dari golongan darah A, ada Beni, Arin, Pandu, Zaki, Putri, Asin, Mahmud, Ahmad, Sila, Umar, Wali, dan Panji. Yang terdapat di golongan darah B yaitu ada Edo, Indah, Ahada, Salma, Akil, Aroh, Muna. Dan yang terdapat di golongan darah AB ada Lani, Udin, dan Ali. Dan yang terdapat pada golongan darah O adalah Siti, Ayu, Riana, Delia, Ali, Rara, Rani, dan Nia. Nah, berdasarkan tabel di situ, anak-anak bisa melihat siapa saja
yang memiliki golongan darah A, golongan darah B, golongan darah A, AB, dan golongan darah O, sehingga jauh lebih mudah untuk mengkategorikan jenis golongan darah yang ada pada siswa kelas 5. Pada kolom nomor akan menentukan banyaknya jumlah golongan darah, yaitu ada 4, ada A, B, AB, dan O. Ini kan ada 4 juga golongan darahnya. Kemudian di sini ada jumlah siswanya. Jika dihitung ini terdapat 30 siswa. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung. Golongan darah A terdiri dari 12 anak. Golongan darah B terdiri dari 7 anak. Golongan darah Golongan darah AB terdiri dari 3 orang anak. Dan golongan darah O terdiri dari 8 orang anak. Apabila daftar golongan darah di atas menginginkan banyak siswa masing-masing golongan darah, kita dapat membuat tabel sebagai berikut. Contohnya daftar golongan darah siswa kelas 5 sebagai berikut. Sini ada nomor 1 sampai 4 menunjukkan jumlah golongan darah. Golongan darahnya tadi ada A, B, AB, dan O. Kemudian banyaknya siswa kita bisa langsung membuat tabel. Atau banyaknya siswa atau frekuensi. Jadi golongan darah A tadi ada 12 siswa, golongan darah B tadi ada 7 siswa, AB ada 3 siswa, dan O ada 8 siswa. Sehingga jumlahnya sama, yaitu 30 siswa. Ini merupakan bentuk-bentuk tabel untuk menentukan atau mempermudah kita dalam melihat data. Pada tabel di halaman 215, pada kolom nomor menyatakan banyaknya golongan darah, yaitu 4 golongan darah. 4 ya. Nah, banyaknya siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O terdapat pada kolom banyak siswa atau yang disebut dengan frekuensi. Nah, tabel dengan kolom frekuensi disebut tabel frekuensi. Pada tabel frekuensi, pada kolom bawah kanan menunjukkan jumlah. Jumlah di sini adalah banyaknya siswa kelas 5, yaitu 30 anak. Nih, bisa dilihat di sini. Ada 30 anak. Ada 30 anak ya. Tabel frekuensi ini sering digunakan untuk menyajikan data dari kelompok karena mudah untuk melihat informasi secara keseluruhan. Namun, untuk melihat secara detail, rinci, diperlukan data-data tambahan. Nah, berdasarkan tabel di atas, kita dapat peroleh siswa A tadi memiliki 12. Golongan darah A dimiliki oleh 12 siswa, golongan darah B dimiliki oleh 7 orang siswa, golongan darah AB dimiliki oleh 3 orang siswa, dan golongan darah O dimiliki oleh 8 orang siswa. Contoh lagi. Sebelum itu coba dibaca dulu yang penyajian data dalam bentuk tabel. Yang di sebelah sini. Ini ya. Baca. Penyajian data dalam bentuk tabel. Untuk memudahkan memuat tabel data, diurutkan terlebih dahulu. Kemudian dikelompokkan data yang sama untuk menentukan frekuensinya. Jadi ini cara untuk menyajikan atau membuat sebuah tabel data itu terlebih utama kita urutkan dulu data-datanya. Lalu kemudian kita kelompokkan tuh data-datanya. Setelah data-datanya dikelompokkan dengan yang sama ya. Lalu baru kita bisa menentukan frekuensi atau jumlah dari seluruh siswa. Oke. Contoh. Hasil ulangan materi penyajian data pada pelajaran matematika siswa kelas 5.
Diperoleh hasil sebagai berikut. Ada nilai 95, 85, 65, 75, 85, 75 dan seterusnya. Coba kita hitung ada berapa? Ada berapa jumlah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke. Jadi ada 30 nilai, berarti kita ketahui di sini terdapat 30 siswa. Lalu ada pertanyaannya. Buatlah tabel frekuensi dari data halaman 219. Kemudian yang kedua, tentukan nilai tertinggi dan nilai yang terendah. Yang ketiga, berapa anak yang mendapat nilai di atas 75. Kita lakukan penyelesaiannya. Untuk mempermudah data ini diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sehingga diperoleh hasil berikut 65, 65, 70, 70, 70, 70, 70, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 80, 80, 80, 85, 85, 85, 85, 90, 90, 90, 95, 95, 95, dan 95. Dari data di atas dapat kita kelompokkan siswa dengan nilai yang sama sebagai berikut. 65 terdapat ada 2 anak yang mendapatkan nilai 65, ada 5 anak yang mendapatkan nilai 70, ada 9 anak yang mendapatkan nilai 75, dan ada 3 anak yang mendapatkan nilai 80, 4 anak yang mendapatkan nilai 85, 3 anak yang mendapatkan nilai 90, dan 4 anak yang mendapatkan nilai 95. Ini kita masuk ke dalam pengelompokan data ya. Nah, dari data yang terurut di atas dapat dibuat tabel frekuensi. Tadi pertanyaannya disuruh bikin tabel frekuensi. Yang bisa kita bikin yaitu seperti ini. Hasil post-test materi penyajian data mata pelajaran matematika kelas 5 SD Nusantara 01. Jadi kita bikin berapa jumlah nilainya, ternyata ada 7. 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Kemudian nomornya kita tulis dari 1 sampai 7. Dari 1 sampai 7, ini nilainya ada 7. Karena ada nilainya ada 7, jadi kita tulis nomornya ada 7. Kemudian banyaknya siswa atau frekuensinya kita tuliskan lagi. Ini fungsinya untuk memudahkan ya. Jadi 65 tadi ada 2 siswa, 70 ada 5 siswa, dan seterusnya. Gue rasa ini gampang ya kalau untuk menyajikan data dalam bentuk frekuensi. Selanjutnya, pertanyaannya, tentukan nilai tertinggi dan terendah dan berapa anak yang mendapat nilai 75. Nilai tertinggi tadi bisa kita lihat di sini ada 95 dengan jumlah 4 orang siswa yang mendapatkannya. 95 dan 4 orang siswa yang mendapatkannya. Ini yang tertinggi. Lalu untuk nilai yang terendah di sini ada 65 dengan frekuensinya sebanyak 2 orang siswa. Terendah ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga tadi adalah berapa anak yang mendapatkan nilai 75? Mari kita hitung lagi. Tadi ada 9 anak. Coba kita hitung di data awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ada 9 anak. Jadi hasilnya jawabannya adalah nilai yang B tadi, nilai tertingginya adalah 95 dan nilai terendahnya adalah 65. Lalu anak yang mendapatkan nilai di atas 75 adalah pertanyaannya nilai yang di atas 75 ya.
adalah anak-anak yang mendapat nilai 80, yaitu terdapat 3 siswa. Dan anak-anak yang mendapatkan nilai 85 terdiri dari 4 siswa. Anak-anak yang mendapatkan nilai 90 terdiri dari 3 siswa. Dan anak yang mendapatkan nilai 95 terdiri dari 4 siswa. Ini ya, tadi kita bisa lihat tadi di bawah 75. Di atas 75 berarti yang ini. Ini dijumlahkan. Jumlahnya totalnya semua tadi adalah 14. Jadi anak-anak yang mendapatkan nilai di atas 75 adalah 14 anak. Oke. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Selanjutnya kita coba ya. Setelah kita belajar kita cobalah kerjakan nih, asyik mencoba. Hasil penimbangan berat badan siswa kelas 5 diperoleh hasil sebagai berikut dalam kilogram. Di sini tugas anak-anak adalah membuat tabel frekuensi mengenai berat badan sejumlah siswa kelas 5. Kemudian cari berapa siswa yang memiliki badan tertinggi, berat badan tertinggi. Kemudian ada berapa siswa yang memiliki berat badan terendah, dan ada berapa siswa yang memiliki berat badan antara 30 sampai 40 kg. Nah, dikerjakan ya hari ini. Ibu tunggu. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang masih dibingungkan atau membingungkan, bisa langsung chat pribadi ke Ibu ya. Oke. Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.